Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu gereja kita, Rehoboth Church, Kelapa Gading. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh yang maha mulia, yang maha kuasa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu saat ini Bapa, dengan segala keberadaan kami. Mohon ampun, mohon maaf untuk keberadaan kami yang masih jauh dari keberkenanan-Mu Bapa. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk fokus kepadamu, menjadikan-Mu satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian Elohim Yahweh yang maha tinggi. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Elohim Yahweh yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi, kesetiaan-Mu tidak berkesudahan, memelihara semua kehidupan. Tidak terbatas alam semesta, dengan tatanan sangat sempurna. Semua buktikan keagungan karya-Mu. Tak ada Allah yang seperti-Mu. Kami memuji-Mu dan menyembah. Ajaiblah Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Kami tinggikan, kami muliakan. Kuduslah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Tidak terbatas, tidak terbatas alam semesta, dengan tatanan sangat sempurna. Semua buktikan keagungan karya-Mu.
Sungguh kami merindukan kehadiran-Mu saat ini Bapa. Lawatlah kami, jamahlah kami. Ini kami datang kepadamu saat ini. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu. Hanya Kau yang ku cinta. Bagiku Kau segalanya. Ku rindukan Kau hadir saat ini melawan umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa. Persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa, kepadamu Bapa, kepadamu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami akhirnya menjadi pelaku firman-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Jika kita melihat ke dalam kehidupan umat Allah di Perjanjian Lama, kita bisa menyaksikan betapa Allah dengan kekuatannya mampu mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel demi menyelamatkan mereka. Sebut saja contohnya, ketika Musa berusaha untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun dengan tegar tengkuknya berusaha untuk menahan bangsa Israel tetap berada di Mesir. Kendati Allah sudah memberikan tulah-tulahnya untuk menunjukkan kuasanya kepada Firaun, tetapi tetap saja Firaun mengeraskan hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat ini di dalam Keluaran 7 ayat 4-5. Firaun saat itu sedang melawan Elohim Yahweh. Firaun melawan Allah dengan sikap tegar tengkuknya. Alhasil, setiap perlawanan Firaun ini menghasilkan kematian bagi anak sulung Firaun sendiri ataupun seluruh anak sulung Firaun, anak sulung di negeri Mesir itu. Dan mereka harus membayar harga dari kekerasan hati Firaun itu sendiri. Sikap melawan Tuhan
ternyata bukan hanya dimiliki oleh musuh-musuh Israel saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sikap ini pun dimiliki oleh umat Allah itu sendiri, yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sedang menunggu Musa turun dari gunung, mereka bukannya bersabar menunggu, malahan meminta Harun membuatkan Allah bagi mereka. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 kita bisa menemukan peristiwa tersebut. Melihat perbuatan mereka, Allah marah. Allah marah dengan sikap mereka yang menduakan Elohim Yahweh. Allah menulahi mereka. Dan siapa yang berdosa, Allah katakan bahwa namanya akan dihapus dari kitab yang Allah tulis. Hal ini bukan perkara main-main, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Allah berbicara bahwa nama seseorang akan dihapuskan dari kitab, kita bisa anggap ini adalah kitab kehidupan, maka tentu ini adalah sebuah kepastian bahwa mereka tidak akan ada lagi di dalam kitab kehidupan. Dan ini akan membuat mereka pada akhirnya mengalami kebinasaan kekal. Allah memang mengasihi bangsa Israel. Mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi barang siapa yang melawan Allah, tentu akan mendatangkan murka Allah. Kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel, kita bisa lihat bahwa bangsa yang tidak tahu diri terhadap anugerah yang Allah berikan. Mereka kerap kali melawan Allah dengan tingkah laku mereka. Sampai beberapa kali Allah harus mengutus nabi-nabinya, para nabinya, untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Seruan pertobatan selalu didengungkan agar bangsa Israel kembali kepada jalannya Allah. Bangsa Israel memang dikasihi oleh Allah, tetapi mereka juga sering melawan Allah. Tidak heran kalau Allah pun sering mendatangkan murkanya kepada bangsa Israel. Kita juga bisa menyaksikan ketika bangsa Israel harus menjalani perjalanan di padang gurun, yang seharusnya bisa dilalui dengan jalan yang singkat, dengan waktu yang singkat. Tetapi mereka berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Kita lihat di situ bahwa ketika bangsa Israel keras kepala, itu merupakan satu bukti bahwa bangsa Israel pun sering melawan Tuhan. Dan Allah tidak ragu-ragu untuk memberikan hukumannya bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kisah yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Beranjak kepada kisah dalam Perjanjian Baru. Kehidupan umat setelah kedatangan Tuhan Yesus atau umat Perjanjian Baru mungkin terlihat lebih ringan dibandingkan kehidupan umat dalam Perjanjian Lama. Yang saya maksud ringan, maksudnya kalau di Perjanjian Lama terkadang kita bisa melihat seperti apa yang saya katakan tadi. Allah mendatangkan hukuman, bangsa Israel banyak yang meninggal akibat murka Allah. Mereka harus kalah dalam peperangan. Seolah-olah seperti Allah yang disembah adalah Allah yang kejam, tidak main-main. Bangsa Israel tidak taat, maka hukuman langsung diberikan kepada mereka. Di Perjanjian Baru jarang kita melihat hal-hal yang seperti itu. Tetapi Perjanjian Baru bukannya tidak menceritakan juga bagaimana Allah juga marah terhadap mereka yang melawan Allah. Kita bisa melihat contohnya dari peristiwa yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, kita akan lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di sini berbicara tentang Ananias dan Safira. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu beberapa orang muda datang dan mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam setelah itu, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Istri Ananias tidak tahu bahwa suaminya sudah meninggal karena ingin mendustai Roh Kudus. Kata Petrus kepada istri Ananias, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Istri Ananias berpikir Petrus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat dari kisah Ananias dan Safira ini. Mereka berdua berpikir bahwa rencana mereka untuk berbohong kepada rasul-rasul, juga berbohong kepada Roh Kudus, itu tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi mereka salah dan mereka lupa bahwa ada Allah yang selalu tahu apa yang kita pikirkan. Dan Roh Kudus pun memberikan hikmat kepada Petrus tentunya, sehingga akhirnya Petrus tahu bahwa Ananias dan istrinya sedang mendustai Roh Kudus. Padahal di situ dikatakan oleh Petrus bahwa kalaupun mereka tidak menjual tanahnya pun tidak jadi masalah. Tetapi kenapa mereka harus memiliki niat bohong terhadap rasul-rasul pada saat itu? Ananias dan Safira lengah dalam hal itu. Dan kelengahannya akhirnya membawa kematian bagi mereka berdua. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami dalam kisah-kisah baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru hendak mengingatkan kita kembali agar kita tidak melawan Tuhan. Agar di dalam kehidupan kita jangan pernah kita berpikir untuk kita melawan Tuhan. Siapa kita yang bisa melawan Tuhan? Kita hanyalah debu tanah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa sebenarnya. Kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa beraktivitas, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Tidak perlu ada yang disombongkan, sehingga akhirnya kita dengan jemawa, kita melawan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita berpikir bahwa saya tidak berani melawan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menduakan hati Tuhan. Dengan cara misalnya pergi ke dukun. Oh, saya tidak melakukan itu. Tetapi ternyata melawan Tuhan itu bukan perkara seperti itu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Peristiwa yang terjadi kepada Ananias dan Safira mengingatkan kita bahwa mereka melakukan kejahatan yang hanya diketahui oleh mereka berdua dan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Petrus pun mungkin kalau tidak dikasih tahu oleh Roh Kudus mungkin tidak tahu.
Dan mungkin tidak ada seorang pun yang akan tahu. Tetapi Allah mau menunjukkan kepada umat pada saat itu dan juga kepada Ananias dan Safira bahwa tidak ada satu pribadi pun yang bisa membohongi Roh Kudus. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa melawan Tuhan. Mungkin kita tidak melawan Tuhan dengan cara yang ekstrim. Seperti yang tadi saya katakan, kita tidak menduakan Tuhan dengan menyembah patung, tidak menduakan Tuhan dengan pergi ke dukun, tidak menduakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang membelakangi Tuhan. Tetapi kita diajar untuk juga tidak melawan Tuhan dari kedalaman hati kita sendiri. Apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi motivasi kita, itu pun harus kita atur agar kita tidak melawan Tuhan pada akhirnya. Jangan melawan Tuhan dengan cara membenci sesama kita. Kenapa saya katakan jangan melawan Tuhan dengan cara membenci sesama kita? Ingat, Allah selalu memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Musuh saja harus dikasihi, apalagi sesama kita. Kalau kita membenci musuh ataupun sesama kita, sama saja kita sedang melawan ketetapan Tuhan. Dan tentunya Tuhan tidak suka. Jangan melawan Tuhan dengan menjadi bengis terhadap sesama kita. Jangan melawan Tuhan dengan tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang patut dibelas kasihani. Jangan melawan Tuhan dengan menjadi binatang buas bagi sesamamu, dengan menjadi orang yang kejam, dengan menjadi pribadi yang memakan sesamanya. Saya katakan binatang buas ya hanya binatang buas yang berburu sesamanya. Tetapi terkadang binatang pun berburu karena instingnya. Ironinya, manusia terkadang lebih jahat dari binatang ketika kita bersifat bengis. Dan ini tentu akhirnya membuat Tuhan murka atas hidup kita. Jangan bengis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus penuh dengan belas kasihan. Kalau kita menemukan orang-orang yang lemah di sekitar kita, milikilah belas kasihan. Tidak selamanya kita punya kesempatan untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Tetapi ketika kesempatan itu datang, mari kita sambut dengan baik. Tuhan mau kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan melawan Tuhan dengan mencoba menaruh label sesat kepada orang lain. Mereka yang berbeda dengan kita belum tentu berasal dari si iblis. Kalau kita lihat di media sosial, tidak sedikit kita lihat sesama orang Kristen saling sesat menyesatkan karena perbedaan doktrin yang ada. Sesama orang Kristen saling sesat menyesatkan karena tidak sama dengan apa yang mereka yakini. Kita harus belajar dari Gamaliel untuk hal ini. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 39, mari kita lihat Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Di sini kita lihat, kalau kita melihat perikop ini bicara tentang para rasul-rasul yang harus berhadapan dengan imam-imam kepala, gitu ya. Mereka yang harus berhadapan dengan orang-orang dari mazhab Saduki dan imam besar dan pengikut-pengikutnya, ketika mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Kristus. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 34 dikatakan seperti ini. Tetapi seorang Farisi dari mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar.
Ini maksudnya Petrus dan rasul-rasul ketika mereka bersaksi tentang apa yang mereka perbuat, ketika mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya disuruh keluar sebentar. Lalu Gamaliel berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Maksudnya Petrus dan para rasul-rasul. "Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Dari kisah ini kita bisa melihat Gamaliel mengingatkan orang-orang Israel di persidangan pada saat itu. Jangan gegabah di dalam bertindak, karena sudah ada kejadian. Ada Tadeus, lalu ada lagi Yudas, seorang Galilea. Mereka memiliki banyak pengikut, tetapi di dalam pemberontakannya akhirnya mereka tewas dan tercerai-berai seluruh pengikutnya. Nah, Gamaliel ingin mengingatkan, kalau Petrus dan rasul-rasulnya juga mengajarkan ajaran yang salah, ajaran manusia, bukan dari Allah, toh biarkan saja. Suatu saat mereka pasti akan tercerai-berai juga. Pengikut-pengikutnya akan tercerai-berai dan akhirnya meninggalkan para pemimpinnya. Itulah mengapa Gamaliel mengingatkan, tidak usah lakukan apa-apa terhadap mereka. Tetapi kalau sebaliknya terjadi bahwa Petrus dan rasul-rasul ternyata memang berasal dari Allah, hati-hati, jangan-jangan orang Israel sedang melawan Allah. Nah, peringatan yang diberikan oleh Gamaliel ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan gampang sesat menyesatkan. Jangan gampang untuk menuduh orang-orang yang berbeda dengan kita langsung sesat dan berasal dari si iblis. Belum tentu. Lihatlah perbuatan mereka. Lihatlah buah kehidupan mereka. Apakah buah kehidupan mereka menyakiti dirimu? Apakah buah kehidupan mereka membuat engkau rugi? Nah, ini semua perlu dipertimbangkan. Kalaupun memang bukan berasal dari Allah, kita punya Allah yang hidup, yang pasti akan menghakimi setiap manusia. Tetapi bukan bagian kita untuk menjadi hakim bagi sesama kita. Jangan melawan Tuhan dengan menjadi hakim bagi sesamamu, yang belum tentu itu menjadi bagianmu. Jangan melawan Tuhan dengan bertindak tidak benar. Jangan melawan Tuhan dengan bertindak sesuka-suka kita tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama kita. Ingat, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jangan-jangan mereka yang sedang kita sakiti sedang berseru kepada Tuhan, dan di saat itu kita sedang melawan Tuhan. Kita sudah lihat apa yang terjadi kepada mereka yang melawan Tuhan. Murka Allah akan turun atas mereka. Wajah Tuhan itu selalu menentang orang-orang yang jahat. Maka lakukanlah apa yang baik dalam hidupmu. Berbelas kasihanlah kepada sesamamu. Dan milikilah hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang selalu mengasihi sesama. Jangan melawan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam.
Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita terus, selalu memiliki sikap yang baik, selalu memiliki sikap yang berkenan di hadapan Bapa. Sikap yang penuh belas kasihan, sikap yang penuh dengan kasih terhadap sesama kita. Tidak masalah kalau kita berbeda dengan orang lain, tetapi yang terpenting bagian kita adalah mengasihi mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali untuk terus waspada dengan sikap hidup kami. Jangan biarkan kami dengan tidak sadar ternyata kami sedang melawan Engkau. Kami tidak mau murka-Mu turun atas kami. Biarlah dalam setiap kehidupan kami senantiasa berlaku baik, mengasihi sesama kami penuh belas kasihan, dan tidak menjadi hakim bagi sesama kami. Bapa, memberkati setiap kami yang mendengarkan, dan biarlah kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.